Di alam api teratai iblis, suhu panas saat ini sangatlah menakutkan. Lautan magma mulai meletus membentuk pilar api yang sangat mengerikan. Pilar api ini segera bertebaran dari langit seperti hujan. Di atas lautan magma terdapat bola api merah muda yang sangat besar. Di dalam bola api itu terdapat Xiaoyan dan juga Sun Er. Energi besar yang dilepaskan oleh api teratai iblis secara bertahap diserap oleh mereka berdua. Hal ini menyebabkan aura Xiaoyan dan juga Sun Er tiba-tiba melonjak. Keduanya saling menutup mata. Api surgawi dalam tubuh mereka terus-menerus melonjak menghalangi panas dari api teratai iblis. Dengan bantuan Sun Er, Xiaoyan perlahan-lahan bisa menyempurnakan esensi dari api teratai iblis. Waktu pun terus berlalu, sampai pada akhirnya bola api mulai bergetar. Xiaoyan membuka matanya. Setelah kata-kata sempurnakan muncul dari mulut Xiaoyan, api surgawi miliknya dan api teratai iblis mulai membentuk koneksi yang aneh. Lapisan awan energi tiba-tiba muncul di langit. Kini api teratai iblis telah disempurnakan oleh mantra api. Perubahan yang sangat aneh terhadap dunia magma pun terjadi. Xiaoyan juga menyadari hal ini. Kemudian matanya tiba-tiba tertuju kepada Sun Er. Dengan lembut dia mengatakan kepada Sun Er kalau sekarang adalah waktunya untuk mendapatkan hadiah yang sangat besar. Xiaoyan mengamati sosok Sun Er yang tertidur dalam pelukannya. Lengannya dengan lembut memeluk pinggang Sun Er. Sementara itu segel tangannya diam-diam telah berubah. Setelah segel itu terbentuk, api teratai iblis akhirnya disempurnakan oleh Xiaoyan. Hal ini menyebabkan energi yang sangat besar membanjiri tubuh Xiaoyan. Setelah itu matanya menunduk dan menatap Sun Er, dan kemudian terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Saat esensi dari api iblis secara bertahap kehilangan kemampuannya, bola api yang sangat besar mulai tenang dan kekerasan liar di dalamnya mulai melemah. Lapisan demi lapisan kristal merah perlahan-lahan muncul di sisi Xiaoyan dan juga Sun Er, sebelum pada akhirnya membentuk telur kristal yang membungkus keduanya. Saat telur kristal ini terbentuk, aura Xiaoyan dan juga Sun Er benar-benar lenyap. Pada akhirnya 1 tahun telah berlalu. Di luar api iblis, tepatnya di Central Plains, pertempuran antara Hall of Soul dan juga aliansi Sky Mansion sangatlah sering terjadi. Kedua faksi ini mulai bertarung seperti api dan air. Tidak ada salah satu dari mereka yang akan menyerah. Sementara semua orang di Central Plains tertarik pada pertempuran antara Hall of Soul dan juga aliansi Sky Mansion, berita yang mengguncang seluruh benua dengan diam-diam mulai menyebar. Kali ini klan Xi yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno telah benar-benar lenyap secara misterius seperti klan Ling. Hilangnya klan Xi secara tiba-tiba menjadi misteri bagi Central Plains. Klan Xi telah menghilang dengan cara yang sama seperti klan Ling. Alam mereka berdua telah tertutup sebelum mereka mulai menghilang. Setelah alam terbuka, jutaan anggota klan dan keturunannya tidak dapat ditemukan. Banyak kelompok dari berbagai faksi merasakan hawa yang sangat dingin di hati mereka semua. Klan Xi juga merupakan klan yang sangat kuat. Mereka juga memiliki beberapa ahli top di benua Douqi. Semua orang tahu bahwa hanya ada 2 faksi di seluruh benua Douqi yang diam-diam bisa menghilangkan klan Ling dan juga klan Xi. Kedua faksi itu adalah klan Hun dan juga klan Gu. Banyak orang curiga terhadap 2 klan ini. Hal ini membuat klan Gu jelas-jelas merasakan sakit kepala. Mereka juga menaruh kecurigaan terhadap klan Hun namun tidak memiliki bukti yang nyata. Karena klan Gu dan klan Hun tetap diam, 3 klan yang tersisa telah mengumumkan sebuah aliansi. Pembentukan aliansi ini memberikan dampak yang sangat besar pada faksi lain. Kini mereka semua telah membangun terowongan spesial yang menghubungkan 3 klan dari mereka. Setelah terowongan ini terbentuk, pertahanan mereka tampak tidak bisa ditembus. Pada saat ini akhirnya mereka telah merasakan sedikit rileks. Sementara di aliansi Sky Mansion, pertarungan antara Hall of Soul masih terus terjadi. Namun pertarungan jangka panjang ini mulai menguntungkan aliansi Sky Mansion. Mereka menggunakan perang ini untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Oleh karena itu, selama 1,5 tahun perang, wilayah kekuasaan aliansi Sky Mansion telah terus berkembang. Bahkan jumlah ahlinya telah bisa menyamai Hall of Soul. Meskipun begitu, mereka semua tetap tidak bisa tenang. Sumber dari perasaan ini secara alami adalah Xiaoyan. Semenjak alam api iblis telah tertutup, sampai sekarang mereka tidak bisa menemukan berita apapun. Di saat mereka semua merasa khawatir, alam api iblis akhirnya mengungkapkan beberapa kehidupan. Kristal yang berbentuk telur melayang di atas langit. Tiba-tiba kristal itu mulai retak. Setelah retakan pertama terjadi, semakin banyak retakan mulai muncul. Pada akhirnya kristal itu telah hancur total. Tiba-tiba cahaya merah muda dan keemasan mulai naik ke langit. Sebuah lengan pun terulur dari pilar cahaya. Pada akhirnya Xiaoyan telah muncul. Sun Er yang melihat Xiaoyan tanpa pakaian, dia pun merasa malu. Namun Xiaoyan mengabaikannya dan bahkan dia juga memuji Sun Er.
Ia juga mengatakan kalau retret ini mungkin menghabiskan banyak waktu. Sun Er pun mengangguk. Saat ini dia sangat bahagia karena telah merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan telah melonjak pesat. Xiaoyan pun menyadari hal ini. Dengan kekuatannya yang sekarang, dia sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan Hun Miseng. Saat ini kekuatannya telah mencapai Doseng bintang 5. Bukan hanya Xiaoyan yang membuat kemajuan, Sun Er pun juga begitu. Dia telah membantu Xiaoyan untuk menaklukkan api iblis. Oleh karena itu, dia juga telah mendapatkan manfaatnya. Sesaat kemudian, Xiaoyan ingin tahu bagaimana bentuk api surgawinya saat ini. Tetapi dia tercengang karena menemukan bahwa api surgawi yang awalnya memenuhi tubuhnya telah benar-benar menghilang. Perubahan tak terduga ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan mulai berubah. Sun Er yang melihat ini pun bertanya kepada Xiaoyan apa yang sebenarnya telah terjadi. Xiaoyan tidak punya waktu untuk menanggapi pertanyaannya. Hanya setelah beberapa lama, dia tiba-tiba mendeteksi sesuatu yang samar-samar hadir jauh dalam tubuhnya. Setelah merasakan hal ini, Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Dia menjentikkan jari dan api merah muda tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Munculnya gugusan api merah muda ini menyebabkan udara mulai berubah. Gugusan itu mulai bergoyang dan kemudian berubah menjadi bayi setinggi setengah kaki. Mata besar bayi api itu berisi nyala api merah muda. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan dengan cepat bayi itu menggosok tangan Xiaoyan tampak sangat penuh kasih sayang. Hal ini benar-benar membuat mereka berdua sangatlah terkejut. Suara yang lembut dan aneh keluar dari mulut bayi itu. Dengan penuh semangat dia mengatakan Yiwa Yiwa. Xiaoyan memandang bayi api yang terus menggenggam tangannya. Melihat ini Sun Er menggelengkan kepala. Ia mengatakan mungkinkah ini api baru di tubuh Xiaoyan setelah menggabungkan begitu banyak api surgawi. Dengan ekspresi serius Xiaoyan pun mengangguk. Dia sangat yakin bahwa bayi api ini adalah api surgawi baru dalam tubuhnya. Api surgawi baru milik Xiaoyan juga memiliki sedikit esensi dari api surgawi milik Sun Er, sehingga Sun Er dapat merasakan perasaan akrab dari bayi api. Menanggapi hal ini, Sun Er pun tersenyum. Ia mengatakan kalau ayahnya pernah berkata bahwa hanya sedikit dari api surgawi yang telah disempurnakan oleh seseorang yang dapat membentuk sebuah roh. Xiaoyan pun mendengarkan penjelasan Sun Er dengan seksama. Sesaat kemudian ia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Saat ini dia bertanya-tanya bagaimana caranya untuk mengeluarkan api teratai pemusnahan. Karena sebelumnya saat Xiaoyan telah memeriksa tubuhnya, dia tidak menemukan api surgawi lain selain api merah muda ini. Saat Xiaoyan memikirkan hal ini, tiba-tiba bayi api kecil mengangkat tangannya dan beberapa api surgawi mulai berkumpul membentuk teratai api. Xiaoyan sangat terkejut saat melihat ini. Dia tidak menyangka kalau bayi api ini bisa meniru keterampilan Dao milik Xiaoyan. Tidak sampai di situ, bahkan sekarang bayi api telah membentuk 10 teratai api. Dengan isyarat tangannya, 10 teratai api mulai bergabung. Xiaoyan sangatlah terkejut. Sekarang 10 teratai api yang telah digabungkan adalah keterampilan terkuat milik Xiaoyan. Teratai api pemusnahan ini memiliki kekuatan berkali-kali lipat. Dengan bantuan bayi api ini, Xiaoyan tidak akan menghabiskan waktu lama untuk membentuk teratai api. Setelah membentuk teratai api pemusnahan, bayi api itu langsung menelannya dan kemudian dia menggosok-gosok tangan Xiaoyan lagi. Xiaoyan tersenyum saat dia mengamati bayi api ini. Dengan lembut dia tertawa. Meskipun api surgawi telah berubah menjadi bentuk misterius, beruntung Xiaoyan masih bisa mengendalikannya. Selama Xiaoyan memikirkan sesuatu, maka bayi api kecil akan melakukannya. Melihat ini, Sun Er menyarankan kepada Xiaoyan agar dia memberikannya sebuah nama. Xiaoyan yang mendengar ini pun segera mengambil keputusan. Karena dia suka berteriak Yiwa Yiwa, maka Xiaoyan akan memberikannya nama Yi kecil. Mendengar ini, bayi api sedikit bersedih. Xiaoyan yang melihatnya pun tertawa. Setelah itu dia segera menarik bayi api, karena mereka berdua akan segera keluar dari alam api iblis. Sebelum keluar dari alam api iblis, Xiaoyan mengatakan kepada Sun Er kalau dia akan pergi ke klan Gu untuk melamar Sun Er. Mendengar ini, Sun Er pun mengangguk. Setelah itu, Xiaoyan pun memegang pinggang Sun Er. Kemudian dia merobek ruang spesial dan meninggalkan alam api iblis. Tempat munculnya api iblis adalah pegunungan hijau subur 2 tahun lalu. Tetapi sekarang telah berubah. Banyak retakan sepanjang 10.000 kaki tersebar di dataran. Namun ketika alam api iblis mulai tertutup, lahar yang sangat panas berangsur-angsur mulai mengeras. Di balik kerasnya lahar tersebut, banyak orang telah menemukan kristal misterius. Kristal itu dipenuhi dengan energi afinitas api, sehingga menyebabkan tempat di sana menjadi sangat hidup. Sekarang banyak orang yang telah memburu kristal itu. Selama seseorang mampu menyerap energi dari kristal api, jika
Seseorang itu adalah seorang alkemis, bukan hanya daukinya yang menjadi lebih kuat, bahkan api yang dikeluarkan olehnya akan menjadi lebih ganas. Dataran ini telah menarik banyak faksi. Salah satu dari faksi itu adalah aliansi Sky Mansion. Dimanapun aliansi Sky Mansion berada, pasti aula jiwa juga ada di sana. Di dekat markas aliansi Sky Mansion juga terdapat aula cabang dari aula jiwa. Di area sekitar mereka tinggal merupakan tempat yang paling banyak batu kristal. Oleh karena itu, hampir setiap hari aliansi Sky Mansion bertempur melawan aula jiwa. Dua kekuatan pedang saling bentrok satu sama lain. Yang lebih lemah dari mereka dipaksa mundur ke belakang. Pada akhirnya dia pun memuntahkan seteguk darah segar. Jelas yang terluka kali ini merupakan anggota aliansi Sky Mansion. Orang itu bernama Komandan Liu. Anggota aula jiwa yang telah melukainya pun tertawa. Ia menyarankan kepada Komandan Liu untuk segera menyerahkan batu api iblis. Jika tidak maka dia akan mati. Rekan Komandan Liu yang mendengar ini pun menyarankan kepadanya agar dia segera pergi. Karena batu api iblis itu sangatlah berharga. Mereka semua telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan batu api iblis ini. Menanggapi hal ini, tiba-tiba terdengarlah suara tawa dari dekat mereka semua. Kemudian tiba-tiba banyak sosok hitam telah mengepung mereka semua. Wajah Komandan Liu menjadi pucat saat melihat ini. Namun rekan-rekannya mengatakan bahwa aliansi Sky Mansion bukanlah seorang pengecut. Kami semua akan melindungi Komandan Liu. Mendengar ini, tangan Komandan Liu mulai bergetar. Ia mengatakan kalau kita semua telah selamat dari banyak pertempuran. Di balik semua ini pasti ada hari-hari yang baik. Oleh karena itu, ambil senjatamu dan seranglah bersamaku. Mendengar ini, semua orang menjadi sangat bersemangat. Dengan cepat mereka semua maju dan menyerang anggota aula jiwa. Seorang yang memimpin pasukan aula jiwa kali ini memerintahkan semua pasukan aula jiwa untuk membunuh ahli dari aliansi Sky Mansion. Mendengar ini, seseorang di belakang lelaki itu mulai mengangguk. Saat dia hendak bergerak, tubuhnya tiba-tiba menegang. Saat ini dia telah melihat tetua yang memerintahkannya telah mati dengan kepala hilang tanpa alasan. Tiba-tiba ruang di belakangnya mulai berfluktuasi dan muncullah Xiao Yan dan juga Sun Er. Kejadian yang tak terduga ini menyebabkan semua orang yang telah bertempur tiba-tiba berhenti. Kelompok aula jiwa sangatlah ketakutan. Mereka bertanya-tanya siapakah orang yang telah muncul. Xiao Yan menatap semua anggota aula jiwa. Pandangan dingin Xiao Yan telah membuat anggota aula jiwa menjadi sangat ketakutan. Setelah berhasil membunuh pelindungmu, semua orang menyadari bahwa pria yang muncul tiba-tiba ini sangatlah kuat. Banyak orang kini telah melarikan diri. Namun sebelum mereka berhasil melarikan diri, Xiao Yan dengan lembut menekan kakinya. Banyak dari anggota aula jiwa tiba-tiba langsung terdiam. Dengan serangan acak Xiao Yan, kini mereka semua telah mati. Kelompok Komandan Liu yang melihat ini pun sangatlah takjub dan mereka berterima kasih kepada Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun memberikan pil obat kepada mereka semua. Banyak orang kini telah bertanya-tanya, siapakah pemuda yang muncul di depan mereka semua kali ini? Selain kuat, dia juga sangat murah hati, bahkan memberikan pil obat kualitas tinggi kepada mereka semua. Setelah itu, Xiao Yan meminta kepada Komandan Liu untuk menceritakan semua yang terjadi. Komandan Liu pun menceritakan semuanya, bahkan klan Xiang telah hilang tidak terkecuali. Hal ini menyebabkan Xiao Yan dan juga Sun Er sangatlah terkejut. Komandan Liu juga mengatakan kalau di dekat markas mereka terdapat aula cabang dari aula jiwa. Aula cabang itu telah dijaga oleh seorang elit Daoseng bintang 1. Mendengar ini, Xiao Yan pun mengangguk. Segera setelah itu dia meminta kepada Komandan Liu untuk mengantarkannya. Mendengar ini banyak orang sangat terkejut. Sebelum mereka bisa bereaksi, Xiao Yan telah membawa pergi Komandan Liu. Hal ini membuat kelompok Komandan Liu sangatlah khawatir. Sekelompok besar orang ini saling berhadapan. Mereka pun sangat bersedih. Setelah beberapa saat, ruang di sana berfluktuasi lagi. Kemudian muncullah Komandan Liu, Xiao Yan dan juga Sun Er. Semua orang bertanya-tanya bagaimana hasilnya. Komandan Liu mengatakan kalau di masa depan aula cabang itu tidak akan ada lagi. Semua orang terkejut setelah mendengar berita ini. Xiao Yan pun tersenyum melihat ekspresi mereka semua. Kemudian ia pun melangkah pergi. Sebelum pergi, ia meminta kepada mereka untuk menemukan tetua yang bertanggung jawab atas wilayah ini. Di masa depan, kalian semua akan menjadi anggota kelas D dari aliansi Sky Mansion. Mendengar ini, semua orang sangatlah terkejut. Pada akhirnya mereka pun bertanya, siapa nama orang yang telah menolong mereka? Pada akhirnya Xiao Yan pun mengatakan, beritahu mereka bahwa Xiao Yan telah meminta kalian semua untuk menemukan. Semua orang sangat kaget saat mendengar nama ini. Yang telah membantu mereka kali ini adalah Xiao Yan, yang merupakan ketua aliansi junior. Dalam perjalanan, Sun Er mengatakan kalau dia harus kembali ke dalam klan Gu karena hilangnya klan Xi menyebabkan keributan besar dalam klan Gu. Oleh karena itu, Sun Er harus kembali. Mendengar ini, Xiao Yan pun menggenggam tangan Sun Er. Ia berjanji kepada Sun Er bahwa dia akan kembali ke alam Gu untuk melamar Sun Er. Setelah itu, pada akhirnya mereka berdua pun berpisah.
Melihat Sun Er telah pergi, Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya. Dendamnya terhadap Hall of Soul sangatlah membara. Inilah waktu baginya untuk membalas dendam. Dalam mata Xiaoyan nyala api mulai membumbung. Dia sangatlah marah. Tubuhnya bergerak dan fluktuasi spesial lenyap dengan cara yang aneh.